Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Arum Sayekti dari kelas MA19B6 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membawakan materi tentang titik pusat data dan sebaran data. Pengertian min adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Pengertian median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Sedangkan pengertian modus yaitu nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Min atau rata-rata dapat dituliskan sebagai sigma F1 kali 1 per sigma F1, di mana F1 kali 1 adalah jumlah hasil dari nilai tengah dikali dengan frekuensi, sedangkan F1 adalah jumlah frekuensi. Contoh soal. Nilai matematika 20 siswa kelas 10 IPS yaitu 7, 9, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, 8. Perintahnya, tentukan nilai rata-rata. Nah, untuk penyelesaiannya, kita dapat mengurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Setelah itu, kita jumlahkan dan memperoleh hasil atas nilai tersebut yaitu 158. Lalu dibagi banyaknya data yaitu 20. Maka 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Rumus rata-rata berbobot. Rumus rata-rata berbobot atau rata-rata tertimbang yaitu X bar sama dengan sigma XI kali WI per sigma WI, di mana X bar yaitu yang ditanya rata-rata tertimbang, XI yaitu nilai data ke I, WI yaitu bobot data ke I, dan N sama dengan jumlah data. Selanjutnya contoh soal. Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan, perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaiannya yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobotkan setiap mata pelajaran yang diujikan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut, di mana nilai matematika mendapatkan 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus rata-rata tertimbang, yaitu sigma X sama dengan 65 kali 50 plus 70 kali 30 plus 80 kali 20 per 50 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 6.950 dibagi 100, yaitu sama dengan 69,5. Jadi, nilai rata-rata calon mahasiswa baru tersebut adalah 69,5. Rumus median. Median pada data tunggal ditentukan dengan mengurutkan dahulu seluruh datanya, lalu gunakan persamaan yaitu ME sama dengan data ke N plus 1 per 2, di mana N yaitu banyaknya data. Sebagai contoh soalnya yaitu tentukan media dari data 1, 2, 8, 11, 6, 10, dan 16.
Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu mengurutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Diperoleh yaitu 1, 2, 6, 8, 10, 11, dan 16. Lalu diketahui nilai N yaitu 7, maka mediannya yaitu 7 plus 1 dibagi 2. Data keempat, jadi median data tersebut adalah 8, di mana 8 terletak pada data keempat. Modus data tunggal adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang paling populer dalam suatu kelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Contoh soal. Terdapat 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab, untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak bisa menggunakan rumus apapun. Kita menentukan modus hanya melalui pengamatan saja. Dari hasil pengamatan, hanya nilai data 170 yang sering muncul, yaitu muncul 2 kali, sedangkan nilai data lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi diketahui modus dari data tersebut adalah 170. Selanjutnya pembahasan tentang keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dari rata-rata atau min. Keuntungannya yaitu yang pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu sel data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga yaitu dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variasinya paling stabil. Yang keenam, cocok digunakan untuk data yang homogen. Sedangkan kerugian dari rata-rata yaitu yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Keuntungan dan kerugian dari median. Keuntungannya yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Dan yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian modus. Keuntungannya yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu sel data. Yang kedua, kadang dalam satu sel data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Range atau jangkauan.
Range atau disebut juga dengan jangkauan yaitu selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Dilambangkan dengan R sama dengan X max kurangin X min, di mana R adalah range atau jangkauan, sedangkan X max yaitu nilai data yang paling besar, dan X min yaitu nilai data yang paling kecil. Contoh soal, hitunglah rentang dari data berikut. Dari data tersebut, X max adalah 25 dan data terkecil atau X min adalah 17. Dengan demikian, rentang atau jangkauannya adalah R sama dengan X max kurangin X min sama dengan 25 dikurangin 17 sama dengan 8. Jadi rentang atau jangkauannya yaitu 8. Rumus rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi atau simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR sama dengan sigma X min X bar per N. Varians. Rumus varians yaitu varians kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N. Nah, sebagai contoh soalnya yaitu terdapat data yaitu 12, 20, 15, 18, 15, 12, 13, dan 15. Tentukan varians dari data tersebut. Dengan rumus yang tadi yaitu varians kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N. Nah, di sini diketahui banyaknya data atau N yaitu 8. Selanjutnya, kita mencari X barnya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah data. Maka didapatlah hasil yaitu 120 bagi 8. X bar yaitu 15. Selanjutnya kita mencari sigma. Sigma X min X kuadrat artinya jumlah X dikurangi X bar atau 15 lalu dikuadratkan. Seperti gambar di atas. Diperolehlah hasil yaitu varians 56 bagi 8. Varians kuadrat sama dengan 7. Standar deviasi. Standar deviasi dirumuskan dengan S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat bagi N. Contoh soalnya, diketahui suatu data 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, 11. Tentukan standar deviasinya. Penyelesaiannya diketahui jumlah data atau N sama dengan 8. Selanjutnya, mencari X bar dengan cara sigma XI bagi N, yaitu semua data dibagi dengan jumlah data. Diketahui hasilnya 64 dibagi 8 sama dengan 8. Selanjutnya mencari sigma X min X bar kuadrat. Caranya, semua nilai data tersebut dikurangi jumlah data, selanjutnya dikuadratkan, sehingga hasilnya yaitu 36. Lalu mencari standar deviasi. Standar deviasi yaitu akar dari 36 bagi 8 sama dengan akar 18 per 4 sama dengan 3 per 2 akar 2. Lalu keuntungan dan kekurangan dari range. Keuntungannya yaitu dalam waktu singkat kita dapat memperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sering kita hadapi. Sedangkan kekurangannya yaitu range sangat bergantung pada nilai
nilai ekstrimnya. Yang kedua yaitu tidak memperhatikan distribusi yang dapat dalam range itu sendiri. Lalu, keuntungan dan kekurangan deviasi rata-rata. Keuntungannya yaitu penyebaran nilai-nilai yang ditinjau dari tendensial sentral. Sedangkan kekurangannya yaitu karena cara perhitungannya mengabaikan tanda plus dan minus, maka deviasi rata-rata tidak dapat dikenai perhitungan matematik yang tepat, mempertahankan nilai-nilai plus minusnya. Lalu, keuntungan dan kekurangan dari standar deviasi. Keuntungannya yaitu dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel data. Sekian hasil presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.